Dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, guru mursyid beliau mengatakan al-kaunu kulluha zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi faman ra'al kauna walam yashadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Dunia ini seluruhnya gelap. Dunia ini hakikatnya gelap. Wa innama anarahu zuhurul haqqi. Sesungguhnya yang memberikan cahaya adalah keberadaan Allah fihi di dunia ini. Dunia ini gelap. Yang bikin terang adalah Allah. Adanya adanya Allah. Faman ra'al kauna walam yashadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad awazahu wujudul anwar. Faman ra'al kauna, siapa orang yang bisa melihat dunia ini. Walam yashadhu, tapi tidak bisa menyaksikan Allah. Tidak merasakan adanya Allah. Dia ngelihat ada matahari, ada bulan, ada pohon, ada manusia, ada binatang, tapi dia nggak merasakan ada Allah di situ. Au indahu, atau di sisinya, au qoblahu, atau di sebelumnya, au ba'dahu, atau setelahnya. Udah nggak ada Allah dah. Yang dia lihat cuma matahari aja. Tidak, tidak terbayang adanya Allah di situ. Dia ngelihat lautan, ya lautan aja. Tidak terbayang sang pencipta lautnya. Nggak menggerakkan hatinya untuk ingat kepada Allah. Orang seperti ini, fakot awazahu wujudul anwar. Maka orang seperti ini sangat memerlukan cahaya untuk menyadari bahwa ada yang tidak dilihat. Cahaya dalam tanda kurung. Dia memerlukan sesuatu yang membuat dia sadar bahwa di situ ada Allah. Wa hujibat anhu, dan dia telah tertutup sumusul ma'arif, mengenal Allah yang ditasbihkan, yang diumpamakan seperti matahari. Matahari ada, terang, cuman matanya ditutup, dihijab. Dengan apa? Bisuhu bil athari, dengan ciptaan-ciptaan Allah. Dia hanya, suhub itu awan. Ciptaan Allah yang ditasbihkan seperti awan. Dia terlena dengan ciptaan-ciptaan Allah. Dia terlena dengan lautan sampai lupa siapa di balik lautan itu. Baik. Ini maknanya begitu luas. Di antaranya,
Orang yang hanya mengenal dunia dan tidak menyadari sang pencipta dunia, maka dia akan terbelenggu dengan dunia. Dia hanya memahami cara mencari kebahagiaan melalui dunia aja. Contoh, di dunia ini sudah menjadi hukum alam setiap orang mempunyai masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Untuk mencari solusinya, bagi orang yang hanya kenal dunia, maka dunialah yang dijadikan solusi untuk masalahnya. Misalnya lagi pala pusing, lagi ada masalah, ya udah hibur diri shopping barang-barang yang bermerek yang mahal harganya, atau jalan-jalan, atau mengkonsumsi minuman-minuman mabok-mabokan, dan semuanya memerlukan biaya. Dan ternyata kebahagiaan itu kebahagiaan yang semu. Refreshing, iya jalan. Tapi di jalan itu pun akan ada masalah baru. Ah, pusing beli barang yang mahal, mobil yang mahal. Iya, membahagiakan. Tapi dengan mobil yang baru, yang mahal, ada masalah baru lagi. Itulah kebahagiaan semu dan memerlukan biaya dan belum mendapatkan hakikat kebahagiaan. Karena kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang nggak bisa diambil orang. Kalau kebahagiaan masih diambil orang, masih belum kebahagiaan. Punya mobil seneng, diambil sama orang, dicuri sama orang, dia stres. Kenapa? Karena kebahagiaannya ada di mobil itu, gitu. Kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang nggak bisa diambil orang. Dia mau ngapain ke, dia mau ini. Siapa yang mengambil kebahagiaan? Kecuali dirinya itu ditiadakan, dibunuh. Itu pun dia nggak akan diambil kebahagiaan itu karena ada di dalam hati. Maka ketika dia melihat, merasakan mukawin, al-kaun itu kan dunia, al-mukawinu pencipta dunia. Tapi ketika dia mengenal Allah, maka dia mencari solusi dalam masalah-masalahnya melalui Allah. Bagaimana caranya? Dengan zikir, dengan ibadah, dengan datang ke masjid. Karena hakikatnya orang ke masjid itu jadi tamu Allah. Karena masjid adalah baitullah, rumahnya Allah. Dan sudah selayaknya tuan rumah memuliakan tamu. Jadi solusinya ya zikir, ibadah, sholat, dan itu nggak memerlukan biaya dan mudah dikerjakan dan tidak ada efek negatif. Jerat masalah baca Quran aja dah, nggak ada efek negatifnya. Beda dengan dia punya masalah, dia shopping, ada semua dibeli, efek negatifnya banyak. Dia konsumsi sesuatu yang dia dilarang, apalagi negatifnya banyak lagi. Ini pertama. Yang kedua adalah manusia itu hakikatnya makhluk yang lemah. Khuliqal insanu do'ifa. Manusia adalah makhluk yang lemah. Nggak bisa apa-apa, siapapun dia. Hatta baginda Rasulullah. Kecuali mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan karomah, mendapatkan mukjizat dari Allah. Kalau mengandalkan tenaga Rasulullah, nggak bisa beliau menyebarkan Islam.
menghadapi kaum musyrikin nggak sanggup dia kalau mengandalkan tenaga sendiri. Kalau Nabi Musa mengandalkan tenaganya sendiri, nggak akan mampu menghadapi Firaun. Maka tidak pernah Rasulullah mengaku bahwa kemenangan Islam itu karena dirinya saja. Beliau selalu mengatakan nasrum minallah, kemenangan datangnya dari Allah. Dan kemuliaan mukjizat itu, karomah itu merupakan eh, anugerah yang tadinya Nabi Musa tongkatnya hanya sebagai tongkat saja, karena mukjizat Allah, tongkat itu bisa membelah lautan, bisa memancarkan air 12 mata air. Begitu pula Rasulullah ketika dalam perang Badar, hitungan matematika umat Islam nggak bakal menang. Lagi bulan puasa dan pasukannya cuma 300 orang, 313 orang dan orang kafir udah nggak puasa dan jumlahnya banyak. Hitungan matematika kalah gitu. Tapi Rasul yakin di situ ada pertolongan Allah yumditkum rabbukum bisalasati alafi minal malaikah. Ya terbukti Allah mengirimkan 3.000 malah pasukan malaikat. Kalau sudah seperti itu, maka orang itu akan merasakan ketenangan. Menghadapi masalah, ada Allah. Saya sih nggak bisa, tapi saya yakin kalau Allah turun tangan, selesai ada urusan dah. Ya dah, saya ambil, saya hadapi. Ada Allah di situ. Dan ketenangan, seperti yang dikatakan guru agung kita, ketenangan adalah kemenangan. Orang yang tidak mendapatkan itu, ah, punya masalah, zikir malah bikin nggak tenang. Baca Quran malah bikin ngantuk. Diajak ibadah malah tambah masalah. Itu karena nggak ada cahayanya. Dia sangat memerlukan cahaya yang besar. Bagaimana caranya? Datengin sumber cahaya. Siapa sumber cahaya? Warasatul Anbiya. Sumber cahaya Allah. Pantulan yang begitu besar dari sumber cahaya itu adalah warasatul Anbiya. Pewaris-pewaris Nabi. Siapa? Guru mursyid. Orang-orang soleh datengin ke mereka. Sekali dapat cahayanya dikit, terus lagi dapat lagi cahaya, terus lagi dapat cahaya, terus lagi dapat cahaya. Sampai akhirnya Allah berikan maksimal cahayanya, barulah dia sadar, oh iya, ternyata shopping, minuman-minuman keras, perbuatan yang nggak benar tidak menyelesaikan masalah. Masalah akan selesai dengan berzikir kepada Allah. Ah, itu udah luar biasa. Wallahu a'lam bishawab.